Hai friends, kali ini saya akan membawakan sebuah video presentasi yang akan membahas mengenai analisis masalah perkembangan pada peserta didik. Sebelumnya, video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah perkembangan peserta didik yang bertujuan untuk dapat menganalisis kasus nyata mengenai masalah perkembangan siswa. Video ini dibuat atas persetujuan dari narasumber siswa dan orang tua yang bersangkutan. Oke, identitas peserta didik yaitu sebagai berikut dengan nama inisial AMFR, umur 13 tahun yang sekarang berada di bangku SMP kelas 7 atau kelas 1 SMP di salah satu SMP negeri di Kota Blitar. Saya mewawancarai peserta didik tersebut melalui orang tuanya yang berinisial NI. Dan dari hasil wawancara dapat diketahui bahwa anak tersebut mengalami masalah perkembangan, di antaranya susah fokus dalam belajar, sulit memahami beberapa mata pelajaran seperti matematika dan juga fisika, mudah tersinggung dan pendendam, serta emosional. Ada beberapa penyebab yang dapat memicu masalah tersebut seperti saat dia susah untuk fokus dalam belajar, biasanya dikarenakan adanya ajakan dari teman-temannya untuk pergi bermain di saat dia sedang mengerjakan tugas sekolahnya. Dan jika dia menolak ajakan tersebut karena tidak diperbolehkan oleh orang tuanya dan orang tuanya menyuruh dia untuk segera menyelesaikan tugasnya, ia akan tetap tidak bisa fokus belajar dan mengerjakan tugasnya dengan asal-asalan agar bisa cepat-cepat untuk bermain. Selain itu, ada juga penyebab lain dari masalah kurang fokusnya peserta didik ini, yaitu adanya gadget di sampingnya. Jika dia belajar dengan ada gadget di sampingnya, ia akan tidak bisa fokus karena selalu mengecek HP-nya. Apakah ada notif dari teman-temannya atau adakah notif dari gamenya atau tidak. Selanjutnya, ia juga sulit untuk memahami beberapa mata pelajaran seperti matematika dan juga fisika. Penyebabnya yaitu dia kurang suka dengan pelajaran yang berkaitan dengan hitung-hitung. Jadi karena adanya rasa tidak suka tersebut, setiap kali dia belajar matematika dan juga fisika akan terasa sulit baginya. Sedangkan dari masalah mudah tersinggung dan pendendam, serta emosionalnya, itu disebabkan karena dia merupakan anak yang tidak bisa jika diperlakukan kasar. Contohnya saat ia sedang dimarahi oleh orang tuanya karena ia melakukan kesalahan, ia akan mudah tersinggung dan seperti menyimpan dendam tersendiri, seperti itu. Lalu saat ia dibentak dan dikerasi oleh orang tuanya, ia akan semakin marah. Jadi orang tuanya harus lebih bersabar untuk mengatasi anak tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa problematika yang dialami peserta didik tersebut berkaitan dengan teori perkembangan sosial, teori perkembangan emosi, dan juga teori perkembangan kognitif. Solusi yang dapat diberikan jika posisi saya sebagai guru atau pengajar dari peserta didik tersebut, yaitu untuk mengatasi masalah kurang fokus belajar di rumah, saya akan memberikan saran serta sosialisasi kepada orang tuanya agar menggunakan media pembelajaran berupa game. Karena di zaman sekarang ini sudah banyak sekali alternatif untuk belajar matematika dan fisika dengan metode yang lebih menyenangkan. Selain itu, kita harus memberikan motivasi dan dukungan kepada peserta didik tersebut dan menciptakan suasana kelas yang asik, sehingga peserta didik akan nyaman dan dapat memahami pembelajaran dengan baik. Dan jika peserta didik tersebut mudah tersinggung dan emosional, kita harus bisa memahaminya. Kita harus bisa memposisikan diri kita sebagai temannya agar dia bisa lebih santai jika berhadapan dengan kita, sehingga dia tidak akan mudah tersinggung dan tidak akan mudah emosional. Sebagai guru, kita juga harus lebih bisa bersabar dan berhati-hati dalam berucap supaya jangan sampai ucapan kita menyakiti perasaan dari peserta didik.